Kapal itu kan milik keluargaku. Adikmu menghalangi anakku. Melarangnya naik ke kapal kami. Apa haknya? Siapa bilang aku kalah? Hasil tangkapanku sudah kubawa pulang. Ada di atas kapal. Jangan sok misterius. Coba kulihat. Ada tangkapan apa di kapal kayu rongsokanmu itu? Kukira kamu benar-benar membawa pulang. Harta karun apa? Ternyata cuma ini. Cuma beberapa ekor ikan kakap murahan. Lin Yu. Anak muda. Jadi orang itu harus lebih membumi. Kalah ya kalah. Berani bertaruh, harus berani kalah. Kita ini kan keluarga. Paman ini, masa ia tidak menjaga harga dirimu? Dan juga adikmu itu, masih muda tapi keras kepala sekali. Yah, tidak bisa menyalahkan kalian juga. Lagi pula, kalian sudah tidak punya sosok orang tua di rumah. Jadi kalau bertindak agak gegabah, masih bisa dimaklumi. Tunggu. Ikan yang ada di tengah itu, kok kelihatannya agak berbeda. Iya, benar-benar beda. Kenapa di punggung ikan ini ada garis emasnya? Garis emas. Memangnya garis emas bisa bikin kenyang? Kakap laut ya tetap kakap laut. Sekali jaring juga dapat puluhan sampai ratusan ekor. Dijual di pasar paling harganya cuma beberapa ribu per kilo. Cuma karena ada warna emasnya, memangnya bisa berubah jadi emas sungguhan. Lin Yu. Melaut jauh untuk pertama kalinya itu memang tidak mudah. Begini saja, biar paman saja yang mengalah dan menanggung ruginya. Ikan ini, aku beli 100.000 saja. Nanti ku campur dengan ikan di kapalku. Siapa tahu masih bisa, laku terjual. Kalau kau jual sendiri, orang-orang pasti mengiranya ikan penyakitan atau ikan busuk. Selamat tuan rumah berhasil menangkap spesies ikan yang sangat langka. Kakap laut garis emas. Poin memancing bertambah 2000. Karena ini pertama kalinya tuan rumah menangkap spesies langka. Sistem penukaran poin telah dibuka. Barang ini, kau tak akan mampu membelinya, Lin Yu. Kau benar-benar tidak tahu diuntung. Bisa-bisanya menganggap kakap busuk itu sebagai harta karun. Kau benar-benar sudah gila. Sudahlah, Lin Qiang. Jangan bicara begitu, Lin Yu itu, baru pertama kali melaut jauh, sudah mempertaruhkan nyawa, tangkapannya cuma segini. Mana kapal ayahnya juga bakal melayang, wajar saja kalau dia syok dan belum bisa menerimanya. Peluk saja terus kakap emas busukmu itu, dan lanjutkan mimpimu jadi orang kaya. Astaga, ini benar-benar kakap laut garis emas. Dan ini pejantan. Manajer Sen ini kenapa? Ya, ikan warna emas memang jarang ada. Tapi reaksinya tidak perlu berlebihan begitu, kan? Tuan Lin, tolong, Anda harus menjual ikan ini kepada saya. Saya berani bayar 1 juta. Tidak, saya tawarkan 1,5 juta. Aku tidak salah dengar, kan? 1 ekor kakap laut laku 1,5 juta. Benar-benar gila. 1,5 juta. Manajer Sen, kakap laut biasa. Harganya cuma beberapa ribu per kilo, kan? Ikan ini. Walaupun kelihatannya langka. Bagaimanapun juga, masa harganya bisa tembus sampai jutaan, kan? Dibandingkan dengan kakap laut biasa, kelebihannya memang cuma dagingnya yang lebih lezat, dan ukurannya yang lebih besar. Keunggulan seperti ini, paling-paling cuma membuat kakap laut garis emas ini terjual lebih mahal beberapa ratus ribu saja. Lalu kenapa Anda masih mau membayar 1,5 juta? Karena ikan yang satu ini Adalah pejantan. kakap laut garis emas pada umumnya, sebagian besar adalah betina. Ikan semacam itu, walaupun terus diternakan, telur yang dihasilkannya, dan anak-anak yang menetas, hanya akan jadi kakap laut biasa. Tapi, pejantan yang satu ini berbeda. Begitu pejantan kakap laut garis emas ini kawin, keturunan yang dilahirkan oleh ikan betina, semua ikan betinanya akan menjadi kakap laut garis emas. Harga kakap laut garis emas dan kakap laut biasa, selisihnya bisa lebih dari 10 kali lipat. Kalau cuma melihat 1 ekor ikan, mungkin cuma untung beberapa ratus ribu. Tapi, coba bayangkan jika dihitung dalam setahun penuh. Apa saudara-saudara tahu, tahun lalu, berapa banyak penjualan kakap laut di restoran 4 lautan? 117.365 ekor. Anggap saja jumlah jantan dan betinanya seimbang, dan dikurangi penyusutan. Jika semuanya diganti dengan bibit kakap laut garis emas,
Dari hal ini saja, kita sudah bisa mendapatkan tambahan pendapatan hampir 20 juta. Dan itu baru keuntungan untuk 1 tahun saja. Ini sih bukan sekadar ikan. Ini jelas-jelas pohon uang. Bocah ini hoki banget sih. 1 ekor kakap laut bisa laku 1,5 juta. Tuan Lin, aku sudah menyuruh orangku menyiapkan uangnya. Ikan ini, aku harus mendapatkannya. Hanya dengan 1 ikan milikku ini saja, sudah terjual seharga 1,5 juta. Hasil pertandingan ini sudah pasti aku yang menang, kan? Tidak bisa. Kalian pasti sudah sekongkol untuk curang. Aku tidak terima. Lin Qiang. Di depan semua orang. Harganya sudah jelas tertera di sini. Waktu kita mulai berlayar tadi, semua orang juga melihatnya. Kau mau cari-cari alasan lagi? Siapa yang tahu omongannya itu? Benar atau bohong? Dia tiba-tiba muncul tanpa sebab dan bilang, ikan jelek ini bernilai 1,5 juta. Lalu harganya beneran jadi 1,5 juta. Seingatku, sebelumnya Lin Hui, juga dia yang membawanya kemari, kan? Siapa yang tahu, jangan-jangan kau, Lin Yu, cuma dijadikan boneka. Lalu sengaja bersekongkol memainkan sandiwara ini. Lin Qiang, aku, Shen Zihui, selalu menjaga nama baik restoran Sihai di luar sana. Aku tidak pernah berbohong. Halah, nama baik restoran Sihai apanya? Kau cuma memanfaatkan kepercayaan semua orang pada reputasi restoran Sihai. Makanya berani membantu Lin Yu berbuat curang. Aku sudah tahu, kalau ikan ini benar-benar sehebat yang kau bualkan. Kenapa sampai sekarang kau belum mengeluarkan uang untuk membelinya? Jangan bilang restoran Sihai, sudah tidak punya uang lagi di rekeningnya. Ya, Shen Zihui ini cuma mau membantu Lin Yu berbuat curang. Demi merampas kapal milik keluargaku. Pakai acara bilang, 1 ikan bisa menghasilkan jutaan bahkan puluhan juta segala. Siapa yang percaya? Palsu itu. Sudah pasti palsu. Ini. Jangan-jangan mereka berdua sekongkol? Ya, 1 ekor ikan dijual 1.500.000. Benar-benar tidak masuk akal. Lin Qiang, kau benar-benar bersikeras mau mengelak? Ya, mengelak. Menurutku malah kau yang ketakutan. Ayahku sudah dari tadi menghubungi pembeli ikan yang lain. Nanti begitu orangnya datang, sandiwara kalian ini bakal langsung terbongkar. Kau, Lin Yu, pada dasarnya adalah orang yang tidak berguna. Dan Shen Zihui malah ikut-ikutan menipu bersamamu. Restoran Sihai ternyata bukan tempat yang terhormat. Lin Qiang, kau tidak hanya menghina harga diriku, tapi juga berani memfitnah restoran Sihai. Aku tidak akan melepaskan masalah ini begitu saja. Orang yang menyembunyikan kebusukan akan semakin takut dibicarakan orang lain. Sebelumnya aku masih belum yakin, tapi kalau melihat sekarang, pasti ada yang tidak beres dengan restoran Sihai milikmu itu. Bos Liu, Anda datang di saat yang tepat. Di sini ada penipu, membawa seekor ikan rongsokan, dan bersikeras menyebutnya kakap laut benang emas. Dia langsung bilang harganya 1 juta lebih. Kakap laut benang emas. 1 ekor paling juga harganya cuma beberapa ratus saja. Mana mungkin sampai jutaan. Kau dengar itu? Kebohongan yang kalian berdua rencanakan. Sekarang sudah terbongkar, kan? Bos Liu. Jangan sentuh sembarangan. Jangan menghalangi jalan. Kalau sampai rusak, apa kau sanggup menggantinya? Jangan. Anak muda, jangan salah paham. Ikan ini milikmu, kan? Pasti milikmu, kan? Tolong, kamu harus menjualnya kepadaku. Aku tawar, 1.200.000 tidak, 1.700.000. Jual ikan ini kepadaku. Jual kepadaku sekarang juga. 1.700.000. Kakap emas ini. Ternyata benar-benar seharga itu. Bos Liu, Anda tidak salah lihat, kan? Bukankah tadi Anda bilang, kakap emas ini cuma bernilai beberapa ratus saja? Benar, Bos Liu. Jangan gonta-ganti harga dan mempermainkan kami. Minggir sana. Pejantan kakap emas. Mana mungkin harganya sama dengan betinanya. Pejantan ini bisa dipakai untuk dikawinkan. Berapa nilainya? Mana mungkin. Orang kampungan seperti kalian bisa paham. Jangan menggangguku membeli ikan ini. Anak muda, ikan ini, kamu benar-benar harus menjualnya kepadaku. Apa harganya kurang cocok? Tidak apa-apa. Harganya masih bisa dibicarakan. Aku tambah 200.000 lagi. 2 juta. Anak muda. Asal kamu setuju, aku pasti berikan harga yang membuatmu puas. 2 juta. Mana mungkin harganya 2 juta? Bukan masalah uang. Lalu masalahnya apa? Kita bisa bicarakan baik-baik. Apa sih yang tidak bisa dibicarakan? Ikan ini. Saya sudah menjualnya. Tuan Lin.
Uang saya belum ditransfer. Sebelumnya kita juga baru sepakat secara lisan. Dalam bisnis, penawar tertinggilah yang menang. Anda tidak perlu merugi karena saya. Karena saya sudah setuju untuk bekerja sama dengan Anda, saya tidak punya alasan untuk tergoda harga yang lebih tinggi saat ini, lalu mengingkari janji saya. Saya rasa Nona Sen juga bukan tipe orang yang hanya memikirkan keuntungan sesaat. Benar, kan? Baiklah, saya tidak akan mengecewakan Tuan Lin. Anak muda, kali ini saya memang terlambat satu langkah. Nanti kalau kamu punya barang bagus seperti ini lagi, kamu harus memberi saya kesempatan. Bos Liu, soal itu, sepertinya saya tidak bisa menyanggupinya. Kenapa? Apa karena kerjasamamu dengan Nona Sen? Bagaimanapun juga, Nona Sen pasti tidak bisa menampung semua barangmu. Saya juga pasti bisa memberikan Harga yang membuatmu puas. Anda bekerja sama dengan orang yang ingin mencelakai saya. Mana berani saya bekerja sama dengan Anda? Lagi pula, siapa yang tahu kalau Anda sedang menjebak saya? Lin Yu, jangan sembarangan memfitnah ya. Siapa yang mau mencelakaimu? Kalian merampas kapal peninggalan ayahku, memaksaku memakai kapal kayu rongsokan, untuk bertaruh melawan kapal penangkap ikan 100 ton. Kalian juga berani main tangan pada adikku, mengancamnya agar menandatangani surat pengalihan. Katakan padaku, dari semua hal ini, mana yang bukan ulah kalian? Astaga, itu kejam sekali, merampas kapal saja sudah keterlaluan. Mereka bahkan memaksa orang sakit tanda tangan. Sudahlah. Kita ini, kan keluarga. Buat apa saling bermusuhan begini? Keluarga pamanmu itu, cuma takut kamu kenapa-napa. Makanya mereka agak gegabah. Kalau ada salah paham, kita sebagai satu keluarga, bisa duduk dan bicarakan baik-baik. Pasti ada jalan keluarnya. Perhatian macam itu, aku tidak sudi menerimanya. Soal salah pahamnya di mana, aku juga tidak tahu. Tapi mumpung ada banyak orang di sini, taruhan kita ini sudah ada hasilnya, kan? Hasil tangkapan ikanku, nilainya jauh lebih besar dari milik keluarga Lin Qiang. Bukankah sudah saatnya mereka angkat kaki dari kapal keluargaku sekarang? Kapal ini. Sejak keluargaku mengambil alih kapal ini, supaya bisa dipakai berlayar, uang bahan bakar, uang jaring, Sampai biaya perbaikannya. Kalau ditotal semuanya, kami sudah habis tidak kurang dari 1 juta. Kalau kamu mau mengambil kembali kapal ini, boleh saja, tapi kembalikan dulu uang 1 juta itu. Kalau tidak, kapal ini Tidak akan bisa kamu bawa pergi. Bos Liu, inilah alasannya, kenapa aku enggan bekerja sama denganmu. Kalau kamu bisa berbisnis dengan orang macam ini, mana aku tahu, kapan kamu juga akan diam-diam, menjebakku dari belakang. Tuan Lin, tenang saja, mulai detik ini, aku sama sekali tidak akan membeli 1 ekor ikan pun dari keluarga Lin Qiang. Bos Liu, jangan begitu dong. Muatan sekapal kami ini, semuanya tangkapan laut dalam, loh. Barang senilai 300 ribuan. Menumpuk di kapal, kalau dibiarkan terlalu lama, dan ikannya mati, kami bisa rugi total. Bos nggak bisa seenaknya. Menolak beli begitu saja, orang-orang seperti kalian ini, yang tega menipu keponakan sendiri. Aku sama sekali nggak mau berurusan. Ayah, ngapain ayah memohon padanya? Kalau dia nggak mau beli, Kita turunkan saja harganya. dan jual ke orang lain. Di pelabuhan ini kan, Bukan cuma dia satu-satunya pembeli. jual ke orang lain. Enak saja kau bicara. Dengar baik-baik kata-kataku hari ini. Mulai sekarang dan seterusnya. Restoran Sihai, bukan cuma menolak membeli seekor ikan pun dari keluarga Lin Zeshan. Soal Lin Qiang yang hari ini menjelek-jelekan restoran Sihai dan memfitnahku, akan kusebarkan semuanya tanpa tersisa kepada rekan-rekan bisnis lainnya. Aku jadi penasaran, apakah ada pembeli di pelabuhan ini yang mampu memborong tangkapan sebesar ini dan punya nyali menanggung risiko ini. Tentu saja, kalau masih ada orang yang mau membeli ikan dari keluarga Lin Zeshan, aku nggak akan melarang. Tapi, selama ikan itu berasal dari kapal keluargaku ini, kedepannya jika ada barang langka yang bernilai tinggi, juga tidak akan pernah kuberikan pada, bukan urusan pembeli. Pilihlah. Mau terus bertahan di kapal ini, sampai ikan tangkapan kalian terpaksa diobral rugi, dijual sembunyi-sembunyi, sampai menguras habis harta kalian. Atau sekarang juga, enyah dari kapalku ini. Ayah, Jangan biarkan dia begini. Tutup mulutmu. Keponakanku yang baik, ombak di laut ini sangat besar. Nanti kalau bawa kapal melaut, hati-hatilah, jangan sampai celaka. Itu bukan urusanmu. Ayo pergi. kakak. Kapal ayah akhirnya kembali pada kita. Apa yang kakak janjikan padamu, tidak akan pernah kakak ingkari. Kalau kakak bilang suruh mereka enyah, ya mereka pasti enyah. Ini kan hari yang bahagia. Jangan menangis sampai mukamu cemong begini.
Uangnya sudah aku siapkan. Ayo kita kembali ke restoran Sihai dulu. Baik. Sekalian bawa ikan kakap emas ini kembali. Jangan sampai ada masalah di luar. Bos Liu, tenang saja. Kedepannya kalau ada tangkapan besar lagi, aku pasti langsung mengabarimu. Bagus. Anak muda, Tolong diingat baik-baik. di dalam sini jumlahnya lebih dari 1.500.000. Ini kelebihan. Tidak lebih. Sebelumnya kan aku sudah bilang, aku tidak akan membuatmu rugi. Bos Liu saja berani kasih penawaran. Kalau aku pura-pura tidak tahu, itu baru namanya benar-benar mengkhianati kepercayaanmu. Ini tawaran dari Bos Liu. Kalau kamu memang merasa berutang budi, kamu justru harus menerima uang ini dengan lapang dada. Kapalnya sudah kembali. Memangnya perbaikan kapal tidak butuh biaya. Kalau kapalnya sudah bagus, dengan kemampuanmu itu, masa kamu takut tidak bisa dapat tangkapan besar, dan tidak bisa membalas budi? Baiklah, aku turuti katamu. Kakak, lama sekali aku dirawat di rumah sakit. Malam ini aku mau makan yang enak-enak. Kalau begitu, kamu datang ke tempat yang tepat. Restoran Sihai. Ini adalah tempat paling bagus di daerah kita. Nanti aku suruh Kak Sen, siapkan banyak makanan enak untukmu. Kenapa bisa begini? Padahal kapal itu jelas-jelas sudah jatuh ke tangan kita. Kenapa Lin Yu bisa mengambilnya kembali? Buat apa kamu berteriak padaku? Di depan seluruh warga desa, kita sudah terlanjur bertaruh. Bagaimana mungkin aku menahan kapal itu secara paksa? Apa kita harus diam saja melihat Lin Yu menjadi kaya raya? Kaya raya. Tidak semudah itu. Meskipun kapal itu kembali padanya, tapi pinjamannya masih menumpuk. Lin Yu memang dapat untung dari jualan ikan. Tapi melaut itu butuh banyak modal. Uang bensin, jaring ikan, biaya perbaikan, semuanya butuh uang. Kalau dia mau melunasi utangnya, dia pasti harus segera melaut. Ya, maksud ayah. Kita diam-diam mengotak-atik sedikit kapalnya itu. Kita buat sampai rusak. Nanti, saat Lin Yu tidak bisa melaut, dan tidak bisa menangkap ikan, dia harus melunasi utang. Dan harus keluar uang untuk perbaiki kapal. Memangnya uangnya bisa bertahan berapa lama? Benar sekali. Kalau kapalnya rusak, aku tidak percaya. Setiap kali melaut, dia akan selalu hoki mendapatkan ikan kakap emas. Nanti, kalau dia tidak bisa bayar utang, dan panik seperti anjing gila. Kita lihat saja apa dia masih bisa sombong. Tunggu sampai para rentenir itu datang untuk menyita kapalnya. Pada akhirnya dia pasti berlutut, memohon bantuan pada kita, kan? Pada saat itu, siapa yang akan memiliki kapal itu? Tentu saja kita yang menentukan. Waktu aku berhasil menangkap ikan kakap emas sebelumnya, sistem langsung membuka fitur penukaran. Hanya saja, karena situasinya sangat mendesak, aku sama sekali tidak sempat memeriksanya. Meriam tak terbatas, serta jaminan pasti tertangkap. Kalau barang ini benar-benar bisa kutukar, bukankah aku sendirian saja sudah bisa menguras habis semua ikan di lautan ini? Tapi, sudah kuduga, barang semacam ini belum sanggup kubeli untuk saat ini. Sistem ini benar-benar berani menjual apa saja, ya? Jaring pantang kosong. Saat meriam mengenai ikan besar, kumpulan ikan kecil di sekitarnya juga akan ikut tertangkap. Efek yang ini paling langsung terasa. Sekali tebar jaring, bukan cuma target utama yang tertangkap, ikan-ikan kecil di sekitarnya juga bakal ikut terjaring semua. Artinya, tidak ada satupun lemparan yang sia-sia. Tangkapan hoki, pas lagi narik ikan, ada sedikit peluang buat ningkatin kualitas tangkapannya. Ningkatin kualitas. Kalau lagi hoki banget, dari sekumpulan ikan kakap biasa, bisa aja nyelip satu kakap emas. Wah, itu sih bakal cuan besar. Modifikasi kapal. Memperkuat kapal yang dipakai sekarang, biar tahan banting di cuaca laut yang buruk. Modifikasi kapal, emang penting sih. Tapi urusan perbaiki kapal begini, pada akhirnya ya bisa diurus pakai uang. Poin sekarang cuma cukup buat pilih 2 dari 3. Jaring nggak kosong itu berarti untung pasti. Tangkapan hoki itu buat kejar cuan gede. Nah, kalau modifikasi kapal, kebetulan aku masih pegang uang hasil jual kakap emas kemarin. Jadi urusan kapal, bayar orang aja udah beres. Poin ini harus dipakai seefektif mungkin.
Pelayaran besok. Benar-benar patut dinanti. Malam ini, aku harus bikin kapal rongsok miliknya hancur lebur. Yah. Kenapa ayah malah nahan aku? Dasar tolol. Kalau kau hancurkan kapalnya sekarang, itu sama aja terang-terangan ngasih tahu Lin Yu kalau kita pelakunya. Terus kalau nggak dirusak, ngapain kita datang malam-malam begini? Namanya sabotase. Seninya itu bikin rusak tapi nggak ketara. Kapalnya harus kelihatan baik-baik aja sekarang. Nanti, pas Lin Yu udah berlayar ke tengah laut, biar kapalnya rusak dengan sendirinya. Nanti bocah itu, kalau kena musibah di laut, cuma bisa mengira dirinya lagi sial. Benar sekali. Kita memang tidak boleh meninggalkan jejak. Biar dia cuma bisa pasrah keluar uang untuk perbaiki kapal. Perbaiki sekali, rugi sekali. Utang tidak terbayar, ikan pun tidak dapat. Tunggu sampai dia sudah tidak sanggup lagi, baru dia akan serahkan kapalnya dengan pasrah. Ayah, bocah si Lin Yu itu sudah berangkat melaut. Sabotase kita semalam sudah sangat rapi. Mesinnya sudah kita campur minyak kotor. Lambung kapalnya juga sudah kita buat rapuh. Jaring ikannya juga diam-diam sudah kita robek. Kalau hari ini dia mengejar ikan, jaringnya pasti putus duluan. Kalaupun berhasil diangkat, kalau ikannya banyak dan menekan ruang palka, kapalnya pasti akan bocor. Perjalanan bocah itu kali ini pasti tidak akan membuahkan hasil. Tunggu saja dia pulang dengan tangan kosong. Cicilan utang tidak terbayar, dan cuma bisa panik memperbaiki kapalnya. Ayah. Ayah mau pergi kemana? Pergi menemui orang-orang yang meminjamkan uang kepada ayahnya Lin Yu. Untuk apa kita menemui orang-orang itu? Tentu saja agar mereka juga bisa melihat bagaimana Lin Yu pulang dengan tangan kosong. Saat mereka tahu Lin Yu harus buang uang lagi untuk perbaiki kapal dan tidak dapat ikan. Coba tebak apa mereka akan memaksa Lin Yu untuk melunasi semua utangnya lebih awal. Nanti saat Lin Yu ditagih utang dan panik ingin segera melaut lagi. Kita terus saja buat masalah untuknya. Semakin dia panik, dia akan semakin gegabah. Semakin gegabah, semakin dia tidak bisa dapat ikan. Ujung-ujungnya dia cuma bakal terlilit banyak utang. Lalu mengemis pada kita untuk menyita kapalnya. Wah, awal yang bagus nih. Kawanan besar ikan layaran ini. Kelihatannya ada hampir 100 ekor. Kalau kutangkap semua, setidaknya bisa dapat hampir 100.000. Mau kabur? Ya, coba kita lihat. Apa kalian berenang lebih cepat? Atau meriam sistemku yang lebih cepat? Meriam yang sudah ditingkatkan ini, bukan cuma tembakannya yang lebih cepat, jangkauan jaringnya juga jauh lebih luas. Bagus. Jaring ini nggak bakal kosong, benar-benar nggak rugi aku menukarnya. Mantap. Ayo lagi. Hari ini aku harus memenuhi kapal ini. Hei, Lin Zesan. Si Lin Yu itu kan bagaimanapun juga keponakan kandungmu sendiri. Tega-teganya kamu menyumpahin dia pulang melaut dengan tangan kosong. Siapa suruh bocah itu merampas kapal keluargaku? Bang Long. Aku juga nggak punya pilihan lain. Lagi pula kapal itu kan masih ada utang pinjamannya. Walaupun aku ini pamannya. Tapi aku juga harus memikirkan keluargaku sendiri. Kalau sampai dia nggak bisa bayar utangnya nanti, kalian pasti bakal menghancurkan rumah kami juga. Aku nggak bakal sanggup menanggungnya. Daripada harus melihat dia menghamburkan uangnya dengan sia-sia, mending uangnya dipakai untuk cepat-cepat bayar utang saja. Biar urusannya nggak makin runyam nanti. Tahu diri juga kamu. Dia datang. Lin Yu sudah pulang. Hai, Lin Yu. Kelihatannya kamu sudah bisa melaut dan menghasilkan uang nih. Berhubung kamu sudah bisa menghasilkan uang, bukankah ini saatnya kamu membayar utangmu? Bang Long, jangan percaya dengan laga sok-sokan bocah ini. Mana mungkin Lin Yu tahu caranya melaut. Kemarin itu dia cuma lagi beruntung saja. Makanya bisa dapat tangkapan besar. Sekarang dia asal-asalan bawa kapal besar ke laut. Pasti kapalnya sudah dibikin hancur berantakan. Dan tidak ada satupun ikan yang berhasil ditangkap. Bang Long. Abang jangan sampai percaya dengan omong kosongnya yang bilang lagi sial kali ini. Mumpung dia sedang pegang uang sekarang, suruh dia cepat lunasi semuanya. Lin Qiang. Kau pikir aku ini amatiran sepertimu? Aku pakai kapal kayu saja bisa mengalahkan kapal penangkap ikanmu. Apalagi sekarang aku pakai kapal besar. Masa ia tidak dapat ikan? Jangan cuma besar mulut. Kalau kau memang sehebat itu, coba tunjukkan mana ikan tangkapanmu.